Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Irawan, NIM saya 2105040043. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis hak tanggungan. Tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan UAS yang diberikan oleh Ibu Marnia Rani, SH/MH. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya masuk ke materinya. Adapun 5 putusan yang saya ambil untuk UAS kali ini yaitu putusan yang pertama, putusan nomor 18 garing PDT SUS strip GLL garing 2021 strip PN SMG. Nomor 2, putusan nomor 459 garing PDT P garing 2021 garing PN JKT. Nomor 3, putusan nomor 8 garing PDT G garing 2020 garing PN UNG. Nomor 4, putusan nomor 3418K garing PDT garing 2019. Dan yang kelima yaitu putusan nomor 44 garing G garing 2019 garing PTUN PLG. Sebelum saya masuk ke analisis kasus, saya akan coba menjelaskan tentang pengertian hak tanggungan. Pengertian hak tanggungan yang ada di dalam undang-undang yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996 yang selanjutnya disebut UUHT. Hak tanggungan adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu kepada kreditor-kreditor lain. Adapun pengertian hak tanggungan secara umum yaitu hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan utama kepada kreditor. Artinya bahwa jika debitur cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lain. Ringkasnya, pengertian dari hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah yang berisi kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah tersebut. Tanah yang dijaminkan oleh debitur bukan untuk dikuasai secara fisik atau digunakan, melainkan untuk dijual oleh kreditor jika suatu saat debitur cedera janji atau tidak dapat menebus jaminan. Dan hasil dari penjualan tanah akan dijadikan pelunas hutang baik sebagian maupun seluruhnya. Adapun putusan yang saya ambil untuk saya analisis yaitu putusan nomor 44 garing G garing 2019 garing PTUN PLG. Adapun penggugat dan tergugat di dalam kasus ini yaitu penggugatnya PT Kereta Api Indonesia Persero yang diwakilkan oleh Dr. Hasanain Haikal SH/M Hum. Yang kedua ada Veronica MR Huta Barat SH/MH. Yang ketiga ada Tatan Tunitri Tria SH. Dan yang keempat ada John Timotius Ambal Sarif SH. Adapun yang tergugat pertama yaitu Kepala Kantor Pertahanan Kota Prambumuli yang diwakilkan oleh yang pertama Bapak Jumaidi Nurasmara SH. Yang kedua ada Kiki Ratna Amalia SH. Yang ketiga ada Antoni AMD. Dan yang tergugat kedua yaitu Bapak Albertus Hendra yang diwakilkan oleh yang pertama Gordon Butar SH/MH. Dan yang kedua ada R. Sondang L. Tobing SH. Adapun duduk masalah pada putusan tersebut yaitu
Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 November 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 November 2019 dengan register perkara nomor 44-G-2019-PTUN.PLG yang telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 15 Desember 2019. Telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut. Sertifikat hak milik nomor 2010 garing Kelurahan Karangraja tanggal 17 Oktober 1979, nama pemegang hak terakhir Albertus Sendra dengan surat ukur nomor 1361 garing Karangraja garing 2016 tanggal 5 September 2016, luas 1011 meter persegi yang terletak di Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prambumulih Timur, Kota Prambumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun analisis kasus yang saya dapat yaitu dalam putusan tersebut menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 2010 garing Kelurahan Karangraja tanggal 17 Oktober 1979, nama pemegang hak terakhir Albertus Sendra dengan surat ukur nomor 1361 garing Karangraja garing 2016 tanggal 5 September 2016, luas 1011 meter kubik yang terletak di Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prambumulih Timur, Kota Prambumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam pasal 47 Jungto pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jungto pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditambah dengan pasal 1 angka 7 Jungto pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan pembatasan tertentu karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena jurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pada pokoknya sengketa pertahanan yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara adalah terkait administrasi penerbitan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak atas tanah atau keputusan pejabat tata usaha negara yang berhubungan dengan tanah. The action atau no interest, no action yang dimanai pada pokok hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa lebih lanjut terdapat dua pokok tolak ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu yang pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai yang baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu penolakan. Yang kedua, menunjuk pada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 di lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa baik penggugat, tergugat maupun tergugat dua intervensi menunjukkan tanah yang sama, yaitu pada sebagian tanah yang diakui kepemilikan oleh penggugat, yang mana saat ini di atasnya telah dibangun ruko oleh tergugat dua. Tak mati. Aku. Kasih mati, kasih. Alasannya kalau aku nak tidur nanti ngedit, minta tolong aku Aku nak mati. Lanjut. Lebih lanjut terhadap dalil penggugat yang menjadikan ground card sebagai alas hak, majelis hakim berpendapat meskipun ground card tidak dapat dilaksanakan dengan sertifikat yang secara rigid dan jelas tersirat dalam undang-undang sebagai alat bukti hak yang terkuat, namun keberadaan ground card
tetap diakui sebagai salah satu bentuk bukti kepemilikan aset perusahaan negara karena dibuat oleh lembaga pertanahan yang berwenang pada saat pembuatan dan termuat dalam ketentuan perundang-undangan antara lain. Berdasarkan tujuan peradilan tata usaha negara, yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, kemudian dihubungkan dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa, yang tentu menimbulkan akibat hukum bagi tergugat 2, selaku pemegang hak terakhir, dan pihak yang menguasai serta telah mendirikan bangunan pada bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa. Selanjutnya, majelis hakim berpendapat bahwa pembatalan objek sengketa tidak serta-merta menghilangkan hak dan kepentingan tergugat 2 dalam menguasainya, karena tergugat 2 adalah pembeli yang bertikat baik dan dilindungi oleh perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan bukti P16 sampai dengan P30 diperoleh fakta mengenai adanya sewa-menyewa antara penggugat dengan warga masyarakat yang menggunakan lahan yang menjadi bagian dari aset penggugat, karena meskipun lahan-lahan yang disewakan tersebut tidak berbatasan langsung dengan bidang tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, namun bisa dijadikan salah satu rujukan bagi tergugat 2 dan penggugat untuk menyelesaikan sengketa ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pertimbangan hakim pengadilan tata usaha negara dalam pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yang dibebani hak tanggungan adalah bahwa dalam pengadilan berpendapat bahwa penerbitan dan peralihan hak objek sengketa AUKO secara prosedur dan substansi bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Oleh karenanya, objek sengketa quo harus dinyatakan batal, serta pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan pada para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini. Akibat hukum pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum serta yaitu kekuatan hukum tetap, yaitu amar yang memerintahkan pejabat TUN, dalam hal ini BPN, untuk mencabut sertifikat tersebut apabila terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan telah mencapai kekuatan hukum tetap, yaitu diterbitkannya keputusan pembatalan karena hakim tidak dapat secara langsung membatalkan suatu keputusan, sehingga akibat dari penerbitan keputusan pembatalan adalah dilihat dari amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila putusan pengadilan menyatakan batal suatu sertifikat hak milik atas tanah, maka hal ini menyebabkan tanah yang telah terbit sertifikat hak milik di atasnya kembali kepada status semula, yaitu tanah negara. Sekian saja penjelasan dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.